Berbicara masalah cinta, cinta merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Kalau di Indonesia, kita takjub dengan cintanya Habibie kepada Ainun, sedangkan di India ada kisah cinta yang melegenda, cinta Raja Kerajaan Mughal Shah Jahan kepada isterinya Mumtaz Mahal. Untuk mengenang sang isteri, ia membuatkan sebuah bangunan yang menjadi keajaiban dunia. Inilah kisah cinta yang melegenda dan dari situlah cerita Taj Mahal dimulai. Taj Mahal merupakan sebuah kuburan megah dengan arsitektur yang indah. Dunia mengakuinya sebagai salah satu keajaiban dunia. Di India, Taj Mahal menjadi bangunan yang paling indah yang diwarisi peradaban umat Islam di sana. Keindahannya dapat dilihat dari sisi desain dan presisi geometrisnya. Makam Taj Mahal didesain menghadap ke kota Agra yang merupakan ibu kota kerajaan Mughal saat bangunan itu dibuat, tepatnya sebelum ibu kota kerajaan itu dipindahkan ke Delhi. Taj Mahal dibangun pada masa kepemerintahan Shah Jahan. Ia memerintah pada tahun 1628 sampai dengan tahun 1658 Masehi. Cinta dan rasa sayang pada isterinya Mumtaz Mahal merupakan sebab yang memotivasi dirinya untuk membangun Taj Mahal. Memori, kenangan dan cinta terhadap sang isteri terekspresi menjadi suatu keajaiban dunia. Awal kisah cinta Muhammad Shihabuddin yang digelari dengan Shah Jahan dengan Arjuman Banu atau yang lebih dikenal dengan Mumtaz Mahal adalah saat Arjuman datang ke India. Ia hijrah dari negeri aslinya Persia menuju tanah Hindustan. Arjuman adalah putri dari salah seorang tokoh di negeri Persia. Dari sekian banyak gadis di India, ternyata wanita Persia itulah yang malah menarik perhatian Muhammad Shihabuddin atau Shah Jahan. Namun sayang, Arjuman bukanlah seorang wanita yang masih sendiri. Ia telah menikah, artinya ia memiliki seorang suami. Kabar itu yang membuat Shah Jahan kecewa. Akan tetapi, jodoh tak kemana. Tidak lama, suami Arjuman meninggal. Dengan segera, Shah Jahan mengundang pujaan hatinya ke istananya. Ia pun menikahinya setelah usai masa iddahnya. Pernikahan digelar pada tahun 1612 Masehi. Sejak saat itu, Arjuman Banu digelari Mumtaz Mahal. Shah Jahan menikahi Mumtaz Mahal saat Raja India itu berusia 21 tahun. Ia sangat mencintai isterinya. Karena sangat mencintai sang isteri, ia tidak pernah berpisah dengan isteri walaupun sedang bersafar. Bahkan, saat perjalanan perang, sang isteri adalah tangan kanan yang mendampinginya. Dalam kurun waktu 18 tahun pernikahan, keduanya dikaruniai 14 orang anak. Pada tahun 1630 Masehi, Shah Jahan bersama pasukannya berangkat menuju wilayah tengah India. Ia ingin memadamkan api pemberontakan di wilayah tersebut. Seperti biasa, sang isteri tetap setia bersamanya. Saat perjalanan pulang menuju Agra, Mumtaz Mahal jatuh sakit. Shah Jahan mendatangkan dokter terbaik untuk menyembuhkan isteri tercintanya. Namun ia gagal diselamatkan. Mumtaz Mahal wafat saat melahirkan anak ke-14 mereka. Kemudian, ia membangunkan makam megah yang dikenal dunia dengan nama Taj Mahal, agar kenangan bersama kekasih selalu kekal di sisinya. Setelah meninggalnya Mumtaz Mahal, Shah Jahan merasa sangat sedih dan terpukul. Selama 8 hari, ia hanya murung dan mengurung diri di istana. Kesedihannya belum hilang hingga kurun waktu 2 tahun setelah ditinggal oleh kekasihnya. Ia membawa peninggalan-peninggalan sang isteri ke makamnya di Agra. Sejak itulah, ia terfikir membangun Taj Mahal untuk sang isteri. Ia terus memantapkan diri bercita-cita untuk membangun makam terindah yang pernah dilihat manusia. Ia mengundang para insinyur ahli yang tersohor dari India, Turki, Persia, dan semenanjung Arab untuk bekerja sama mewujudkan keinginannya. Setelah 22 tahun, makam Mumtaz Mahal selesai dibangun. Proyek ini menghabiskan anggaran yang besar. Waktu pembangunan yang panjang itu ditopang oleh 21.000 pekerja. Tentu, proyek ini cukup menyedot kas kerajaan, sehingga wajar di masa berikutnya putra Shah Jahan, Aurangzeb, mengkritik sang ayah untuk pembangunan ini. Taj Mahal tidak hanya indah dan megah dari sisi bangunannya saja, akan tetapi tata lingkungannya pun membuat bangunan itu kian terasa mewah. Ia dibangun di tepian sungai Jemna, kurang lebih 3 km dari kota Agra. Karena itu, tidak heran saat pembangunan rampung, Shah Jahan sendiri merasa takjub dengan hasil akhirnya. Ia namai bangunan itu dengan nama Taj Mahal. Kemudian, ia membawa semua peninggalan istrinya dan ia senantiasa mengunjungi tempat persemayaman istrinya itu hingga ia memejamkan mata menyusul kekasihnya.
Taj Mahal adalah bangunan yang indah, wajar. Biaya yang dihabiskan untuk pembangunannya pun tidak sedikit. Batu-batu terbaik tersusun mapan di dinding-dindingnya. Di pintu masuknya pun tertulis beberapa ayat dari surah Al-Fajr. Di pintu utama juga tertulis ayat dari surat Yasin. Setelah pintu masuk, terdapat kolam yang diapit oleh 2 koridor lebar. Dari kolam tersebut, pengunjung bisa melihat bentuk simetris bangunan Taj Mahal dengan bayangan yang ada di kolam. Ini merupakan perhitungan yang luar biasa. Inilah puncak dalam penataan dan paduan yang indah. Settingan air mancur dan pohon-pohon benar-benar menunjukkan detailnya dalam geometris. Kemudian, dinding-dinding bangunan dihiasi batu-batu berharga, granit, bunga-bunga matahari, dan batu-batu pirus. Penataannya pun luar biasa, membuat mata silau dan terbayang-bayang di pikiran. Di dalam ruangan tersebut terdapat menara Yasmina, tempat di mana Shah Jahan memposisikan dirinya memandangi pusara sang isteri. Shah Jahan juga meminta agar diletakkan semacam mahkota dari marmer putih di sana, sehingga cahaya dapat terpantul padanya saat fajar, pagi, siang dan malam. Pemandangan Taj Mahal berubah sesuai dengan musim, tahun dan waktu dalam sehari. Bunga-bunga setelah fajar muncul dengan warna merah muda. Sore hari muncul dengan warna putih cerah dan berubah menjadi abu-abu sebelum matahari terbenam. Berdasarkan dari ulasan sebelumnya, ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, membangun makam dengan megah bukanlah ajaran Islam. Bahkan, Islam sendiri melarang perbuatan demikian. Hal ini juga dipahami oleh putra Shah Jahan sendiri, iaitu Raja Aurangzeb. Kedua, jodoh telah Allah tetapkan dalam takdirnya dan hal itu tidak akan meleset, walaupun sulit, bahkan tak masuk akal dalam perhitungan manusia. Ketiga, kalau manusia saja memiliki cinta sesama mereka, bagaimanakah cinta Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang menaatinya, kepada wali-walinya, dan Dialah yang Maha Penyayang.